Tadi kan udah ada Jo ini yang sama relate kehidupan ya kan. Ini ada lagi satu lagi nih, dorongan. Hazelnut. Ya kan? Coba bisa lu jelasin kali tuh, maksudnya apa tuh dan filosofinya apa? Nah, kopi dorongan ini bahan bakunya kan hazelnut ya. Ya, Hazelnut itu kan kacang. benar. Nah, di lingkungan anak Apa lepas aja, tongkrongan ngomong lepas aja. itu dorongan itu biasanya kacang kalau biasanya kita lagi minum. Minum Yeah. apaan aja gitu. Minum bukan, apaan aja. bukan berarti begitu ya kan. Minum apaan aja kayak ini nggak ada dorongannya nih, pasti belinya kacang. Ya kan? Makanya gue namain hazelnut ini kopi dorongan gitu. Supaya relate sama kita orang, pasti udah nggak asing dah. Dorongannya mana nih? Iya sih. Biasanya juga relate anak-anak tongkrongan ya sekitar kita emang. Iya. Kalau lagi minum ya harus ada dorongan. Iya. Dan itu Minum apaan aja? Iya, dan itu hazelnut. Minum ini kadang ada kacangnya. Gaya minum ini juga sih. Air putih pun kadang pakai kacang. Iya, itu iya. Benar. Terus sekedar info aja nih, di Diari Kedai juga dia itu nggak cuma nyediain minuman aja. Di sini dia juga nyediain makanan. Banyak. Dan makanan itu kalau gue lihat dari segi harga ya, relate lah untuk kehidupan. Maksudnya relate dah dengan anak muda. finansial SMA kuliah lah. Nggak terlalu boros di kantong, ya kan? Tuh, pasti karena gue tahu ya kalian semua pasti juga pengennya yang enak ya kan? Iya. Gue pengen ngasih ke orang-orang tuh ini minuman enak, tapi lu nggak perlu keluar kos banyak buat jajan, ya kan? Iya, Cuma betul, tergantung lu seberapa seringnya jajan, bener kan? Iya sih benar. Gitu. Tapi kalau menurut gue ya, Le, itu bukan anak-anak muda kayak kita doang sih. Orang Indonesia pasti, Le, kalau udah ngeliat segi menu nih, dia enak dengan harga murah pasti serbu. Iya. Pasti dah. Ya itulah yang gua rasain juga. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini kan pandemi Benar. yang nggak kelar-kelar ya kan? Dari tahun kemarin nih 2020 Maret Iya, udah sampai setahun sekarang ya. udah setahun ya, udah setahun. Itu dia nggak kelar-kelar ya kan? Pertanyaan gue nih, pengeluaran sama pemasukan lu itu banyakan mana sih di saat lu buka usaha keadaan begini? Alhamdulillah puji Tuhan. Nah, alhamdulillah. Antara pengeluaran sama pemasukan balance jadinya karena gue juga pemasukan yang gue dapat tuh kan juga buat hidup ya, kayak gue harus ngerokok, Iya. makan ya kan. Ya balance lah buat ngelanjutin usaha juga Balance. ada gitu. Terus juga di sini gue nggak tahu kenapa ya nggak bisa ngatur, maksudnya orang tuh datang atau bergerombol enggak. Alhamdulillah puji Tuhannya dia datang tuh nggak bergerombol, maksudnya ada yang pulang ada yang datang, ada yang pulang ada yang datang, jadi kayak Jadi teratur aja, nggak terlalu rame. ini sebenarnya nih kedai ini tuh rame, cuman untuk keluar masuk itu sama aja gitu. Misalnya Iya. yang masuk 10 keluar 10, masuk Keluar lagi 10, 10. iya kayak gitu aja. Iya. Jadi nggak langsung rame prek banyak, enggak, cuman dia keluar masuknya itu lebih sering bisa gue bilang. Iya. Tuh. Oke. Berarti kalau dari segi omset aman lah ya per bulannya di sini ya. Alhamdulillah. Karena kan yang gue tahu nih kedai ini itu dia nih kedai ini bukan kedai yang kayak biasanya coffee shop lain-lainnya gitu. Dia tuh dalam gang, friend. Dia tuh bukan yang di pinggir jalan. Makanya gue nanya dari segi finansial lah. Kedai rumahan lah ya. Iya, jatuhnya kedai rumahan lah. Gitu. Cuman ini kayaknya mau ajan ya. Yang sih. Serius lu? Sebenarnya ajan tadi itu kita ada ajan. Jadi kita harus menghormati lah. Oke. Lanjut nih, Le.
Lu selain ngejalanin bisnis kedai, ada bisnis apa lagi nih? Kan yang gua tahu kalau personal lu kan kita dari kecil nih, ya enggak? Yoi. Awal kita kan di bola, terus lu pindah haluan sendiri ke musik. Apakah lu di sini bikin musik? Maksudnya studio atau gimana? Sebenarnya studio musik nih bisnisnya bokap ya. Bokap. Cuman gua nerusin juga karena passion juga gua di musik. Ah, Jadi ini bisnis saya bokap, dia bikin studio musik. Jadi emang impiannya bokap tuh sebenarnya dia pengen nikmatin hari tuanya tuh jaga studio sambil ada kedainya. oh, Tuh. Dia udah mungkin udah capek kali ya main musik. iya. Ya, pengennya Jadi nemuin orang hari tua aja aja. dia tenang lah, nyantai aja. Nyantuy. Bokapnya dia nih santuy banget. Kayak anak Main muda lah. main kemari. Anak-anak muda gimana ya? Tapi udah tua. Mapon. Ada orang di belakang. Nah, di sini ada studio musik juga. Jadi makanya kenapa kalau lu kemarin nih interiornya tuh rata-rata the musik. Kayak misalnya gua banyak poster-poster album dari tahun 19 berapa sampai album yang terbaru gua kulik terus, termasuk musik-musik yang gua nggak kenal itu, yang kayak death metal pun ada di sini. Itu gua pasang poster-posternya karena emang passionnya gue di musik. Gue passionnya di musik juga, jadi senang aja gitu, maksudnya bikin pajangan tentang musik. Nah, ini untuk Sindu nih, Du. Ini bisa nih, Du. 1 orang 2 konten. Enggak? Mungkin diundang lagi kali nanti ya Iya. event gue ya. Nah, boleh tuh. Aman kali ini angin ya? Ngeri juga. Cakep. Oke. Berarti lu ngebikin konsep nih kedai itu gimana sih? Soalnya kan kalau yang gua lihat dari belakang nih, itu kayak ada label-label, kayak ada label-label minuman, ada label album. Konsep itu gimana sih untuk kedai ini? Sebenarnya pengennya gue di kedai ini tuh lebih ke pelengkap dari studio musik. Pelengkap dari studio musik. Oke. Jadi emang customer gue juga rata-rata orang-orang yang latihan studio musik kan. Entah itu temen gue, entah itu temen bokap yang latihan di mari. Jadi kedainya ini nggak punya, bukannya nggak punya konsep sendiri, tapi lebih mengikuti yang ada gitu. Jadi lebih ada duluan tuh studio dibanding kedai Oh. gitu. Jadi ya namanya orang musik pasti kan dia main nih aus atau enggak dia butuh inspirasi kalau lagi rekaman di sini, gue mau kopi dong gitu. Jadi gue lebih ngikutin konsepnya ini ke arah yang bermusik. Tapi untuk di sosial medianya kedai sendiri ini punya konsep sendiri. Cuman untuk desain interiornya aja ya lebih ngikutin ke arah musik. Terus kalau dari segi marketing, lu ngejalanin marketingnya tuh gimana? Sebenarnya gue nggak terlalu ngoyo sih ya, maksudnya nggak Nggak sampai gue mau ngeraup semua pasar kagak. Cuman yang ada aja gitu, maksudnya dari orang-orang sekitar dulu. Karena ya sadar juga dari keterbatasan tempat, dari keterbatasan pegawai, gue juga belum sanggup buat kayak misalnya rame banget gitu, pasti bakal kelabakan juga. Jadi nggak terlalu ngoyo, paling cuma kayak gue konten konsisten tiap hari itu 3 feed, story-nya 5, repost story orang. Terus promosi ke grup-grup, kayak misalnya ada promo terus kawan-kawan lama gue panggilin, nanti dari kawan lama dia ya Dari dari mulut ke mulut lah ya. Iya, kayak MLM gitu. Nah, ya promosi lu tuh kayak dari mulut ke mulut. Terus kalau dari studio sendiri nih, lu tuh studio tuh cuman open kayak untuk latihan atau ada yang lain kayak buka streaming, nge-gigs atau ya gua nggak tahu lah itu. Waktu sebelum adanya corona, studio gue cuma melayani orang yang latihan, kursus sama recording. Karena gue dulu belum punya orang mixing mastering ya kan. Tapi sekarang gue udah punya orang mixing mastering, dia juga bisa mixing mastering. Jadi di studio ini dia juga bisa recording sekalian mixing mastering. Sama waktu awal corona
itu banyak musisi-musisi yang datang untuk live streaming. Dia minta buat live streaming, terus gue pelajarin kan gimana caranya live streaming. Ternyata ada aplikasinya, terus butuh kamera. Setelah gue pelajarin akhirnya gue bisa buka live streaming. Tapi kelamaan kesini-sini nih udah banyak event-event yang keluar, kafe udah banyak ada live musiknya ya kan, banyak mall-mall juga yang ada live musiknya, dia kembali ke ranahnya lagi. Jadi live streaming sekarang udah sedikit banget kecuali konser besar online ya. Oh iya. Untuk streaming sendiri nih, biasanya tuh software yang dipakai tuh kayak gimana sih? Software sebenarnya gue nggak tahu kalau orang-orang lain pakai, tapi gue pakai OBS. Banyakan sih rata-rata. Emang rata-rata sih ya Iya, OBS. kayak gamers pun live streaming dia pakai OBS kan. Kameranya emang dia bisa pakai kamera apa nggak sih kira-kira? Nah itu bisa. Kemarin jadi bokap gue kan tingkat kreativitasnya udah dewa ya. Jadi tim gue ini manggil bokap tuh Master of DIY. Apaan tuh arti itu? DIY jadi apa segalanya tuh dibikin. Nggak pernah beli, ini kayak pajang-pajangan tuh dari bahan-bahan bekas. Dekor gini? Iya, dari bahan-bahan bekas yang gue emang sama bokap tuh suka nge-recycle, kayak ini barang udah bekas jangan langsung dibuang. Ini pasti disimpan dulu, kita simpan dulu biar bisa jadi apa. Kayak misalnya gue bikin lampu di atas meja tuh kan ada kayak lampu redup. Oh kayak lampu-lampu ayam. Lampu ayam. Lampu ayam. Itu gue bikin dari botol bekas. Terus gue tambahin rumahan lampunya, terus kayak pajangan-pajangan yang kayak gini nih dari triplek bekas, terus gue punya wallpaper bekas tuh dipasang. Jadi lu memanfaatkan yang ada lah ya di rumah. Benar, karena kalau punya kreativitas ya jangan disimpan lah. Iya sih. Emang tuh ide kreatif tuh harus dituangkan. Walaupun nggak sesuai realita, tapi itu karya lo gitu ya kan. Emang iya sih. Nih Le, lu kan anak Mulmet nih, lu kan juga satu sekolah sama gua kan di SMK ya, SMK salah satu Jakarta lah, ya kan. Kenapa kok dari Mulmet ini lu bisa gitu terjun ke pemasaran itu tuh kayak marketing lah, bisnis ya. Iya. Oke. Ini kan yang gue tau dari personal lu nih. Lu itu kan sebenarnya tuh basicnya di bagian desain kan. Karena Iya. tuh lu sekolah itu multimedia. Multimedia. Kenapa kok dari multimedia tuh lu bisa masuk ke ranah marketing bisnis gini? Sampai lu bisa ngejalanin kedai, terus berbarengan dengan studio musik, ya kan? Itu awal mulai gimana tuh? Pertama kalau studio musik ya balik lagi emang passion. Tapi kalau marketing itu awalnya gue kan setelah lulus gue langsung gawe kan. Gue udah capek banget sama yang namanya belajar. Jadi gue pengen belajarnya dari pengalaman gitu. Jadi dulu gue gawe itu karena emang desainer tektokannya sama marketing. Gitu. Jadi emang pada saat gue gawe itu, Ntar dulu, bentar, gue potong, sorry. Di setiap kantor emang tektokannya begitu antara desainer marketing atau emang kantor-kantor yang pernah lu bekerja doang atau gimana? rata-rata sih yang gue tahu gitu ya, soalnya desainer ini kan dia eksekutor, dia punya konseptor yaitu marketing ya kan, maksudnya gue di bagian desain sosial media, dia ngasih tahu kayak gue mau bikin kayak gini nih, gue mau bikin kayak gini. Dari situ gue belajar, oh ini fungsinya tuh bisa ngeraup marketing, oh ini fungsinya tuh bisa dia nggak mau konten selling, tapi dia mau konten lebih ke intermezzo aja, kayak misalnya konten-konten yang ringan lah, nggak terlalu jualan gitu kan. Dari situ tuh gue kayak belajar, oh ini bisa nih kalau gue buat kayak begini, tinggal dikembangin lagi sendiri. Gue ngambil cara multimedia itu punya caranya tersendiri. Rata-rata orang seni pakai cara ATM. ATM apa tuh? Amati, tiru, modifikasi, ya kan. Amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi gue ngamatin dia, terus gue tiru. Baru dari situ gue kembangin sama produk yang gue jual. Itu. Makanya dari situ gue belajar. Jadi karena dari kantor lama gue itu, gue suka ngelihat konten kayak kopi-kopi shop lain lah. Kayak Starling gitu ya? Ya, yang punya sosial media tuh bisa gue analisis.
dia bikin konten kayak gini untuk apa, dia bikin konten ini untuk apa, kayak gitu. Jadi gue belajar marketingnya itu lebih ke dari pengalaman, bukan dari gue belajar sekolah. Enggak sama sekali gue ada dapet pelajaran Marketing dari di sekolah sekolah. tuh. Marketing nggak ada. Full design tuh. Full design, editing segala macam. Tuh makanya kayak desain ginian, bikin logo, poster segala macem tuh ya bisa gue pegang sendiri lah gitu. Tapi gue punya timnya lagi untuk bantu gue, kayak dari barista, dari video, terus dari bantuin gue segala macem yang lebih ke multimedia tuh gue ada timnya. Berarti lu di logo ini ada makna ya? Dari Ada. warna kuning, hitam Ada. tuh. Maknanya gimana tuh? Jadi di logo ini tengahnya ini kan, biar kita lihat ya. Oke. Ini ada kopi sama buku ya kan. Oh, ini buku. Ini buku. Oke. Jadi kenapa gue bikin kopi sama buku? Sini diari kedai ini gue mau, sebenarnya ini lebih ke parodi diari buku catatan bahasa Inggris. Oh, iya, diari. iya. Tapi gue rubah Y sama I-nya biar sesuai sama nama orang tua gue. Gitu kan. Tapi konsepnya tetap di sosial media itu akan gue bikin kayak ini tuh catatan harian sebuah kedai gitu, yang kedai punya masa lalu yang ya mungkin naik turun, senang roda lah, susah, roda berputar. ya kan, kayak gitu. Itu bakal gua rangkum jadi satu di sini gitu. Terus kenapa gua pasang nuansa kuning? Sebenarnya kalau di desain tuh punya sesuatu harapan yang besar di kuning, warna kuning tuh. Oh, berarti itu psikolog warna ya? Iya. Kalau Iya, nah, iya. ini sebenarnya bukan hitam nih. Ini salah printing nih. Apa Printingnya salah. Ini harusnya coklat. Coklat tuh identik sama yang warna-warna kopi. Oh, Ya kan? iya. Kopi dan perpaduan kopi dan susu akan menjadi warna yang coklat gitu. Oke, di sini gue tambahin susu dan kopi. Oke. Kenapa di sini ada bintang? Karena nama saya Twinkle. Ah, iya. Sabi juga. Ya kan? Iya. Gitu. Boleh. Boleh juga lu ya. Oke. Sebenarnya ini banyak banget sih lah yang pengen gue bahas. Mungkin kan ada studio, tapi kalau ngomongin studio next episode lah. Karena kalau udah berhubungan dengan karya seni itu bukan gue pemandu acaranya. Ya, dibalik lagi ke Sindu sih sebenarnya. Nah, Sindu ntar ada siap ya. Dan lu juga jangan lupa nih. Linear Pol ya. Siap. Langsung pesen aja linear pol nih di booking. Linear Pol ya. Linear Pol. Dateng ya ke tempat kedainya Twinkle, jangan ke sono. Kita juga agak gempor nih untuk segi finansial perjalanannya. Ya nggak sih? Oke. Cari waktu nanti. Iya. Ntar kita tinggal cari waktu aja. Tinggal lu ngomong sama si Wahyu Sindu aja nih. Sebagai pemandu acara tuh dia tuh di Chris Kena. Oke. Segitu aja lah mungkin lah yang gue bahas tentang kedai lah. Semoga bermanfaat bagi Iya. semua orang. Oke. Terus kalau lu yang mau masuk konten Chris Kena, lu tuh bisa DM Instagram kita wpe.id atau lu bisa kirim email kita ke wpentertainment.id@gmail.com. Ntar ada kok semua di deskripsi, oke? Terus kalau yang mau mampir ke sini nanti ntar gue tampilin alamatnya sama IG-nya lah, ntar gue tampilin, oke? Segitu aja dari gue. Thank you nih lah ya. Yo, thank you semuanya, pamit. Semoga bermanfaat. Mantap. Assalamualaikum.